Ceritanya begini. Iya, siap. Udah paham Bapak. Itu kejadiannya hari Rabu itu. Oh, kejadiannya hari Rabu. Benar, itu orang berpura-pura ditabrak. Jadi ya, hasil koordinasi habis pengecekan TKP kita tadi. Itu yang tahu persis itu security PP. Iya. Jadi itu pelaku itu yang berpura-pura ditabrak itu. Dia teriak, kok lari kok. Bahkan dari depan mobil kok pincang-pincang diteriakin. Modus begitu. Gitu. Iya. Konfirmasi. Iya, itu dikonfirmasi gimana, Pak? Konfirmasi apa sama supirnya ini, merasa supirnya ini karena berkata ngapain dia jalan terus, ditinggalin itu pelaku, pura-pura tabrak kita di situ. Pulang dia kan dijorikin sama orang-orang yang di sana kan karena macam modus sama itu dijorokin dia sama pulang dia. Hai, jumpa lagi dengan kami di episode Melek Hukum. Kali ini kita kedatangan tamu spesial saya. Kenalin Om. Halo semua pemirsa Kanal 3, selamat jumpa kembali dengan kita dalam episode apa Mbak tadi? Melek Hukum. Melek Hukum kita. Nah, Om Rudi yang akan menemani saya kali ini. Jadi sekarang mungkin kita kirim salam dulu nih Om buat Iya, teman-teman betul. karena sekarang kondisinya Jakarta Sedang tinggi-tingginya ya Mbak ya? Zona merah lagi. Iya, zona merah. Kita PPKM 3 lagi. Betul. Terus Jadi lagi, kita mesti tetap ingat prokes harus selalu dijaga. Iya, virusnya lagi datang nih, virusnya Omikron katanya ya. Di perumahan, di kantor, jadi berhati-hati. Belum lagi selesai Omikron sudah datang lagi Botswana Mbak. Aduh, jangan dulu deh. Iya, itu Belum yang siap. menjadi permasalahan Jadi, sekarang nih. ininya buat apa namanya pesan-pesannya buat Iya. teman-teman viewers Kanal 3 apa mesti gimana? Iya, jadi untuk pemirsa semua Kanal 3, kita tetap jaga prokes ya. Minum vitamin, Ya. makan dan minum yang baik, Ya. dan tetap yang terutama adalah olahraga. Iya, berjemur kayak Om Rudi nih ya, seminggu 3 kali berjemur jauh-jauh. Oke, nah Om, kemarin ini kita sempat lihat ya Betul. kasus yang viral. Mungkin pernah nggak sih Om Rudi pernah ada kejadian gitu lagi nyetir, toto bilang Om itu bannya gembes, mobilnya keluar asap Iya. gitu. Itu pernah nggak kejadian Itu kayak banyak gitu? ya Mbak ya, tapi kalau saya sendiri sih kebetulan belum pernah. Tapi saya yakin nih Udah viewers tahu Kanal ya, 3 udah tahu ini, ya. ya terutama yang driver-driver Baru, wanita nih Mbak iya, ya. betul. Itu banyak sekali yang Panik dikerjain ya. oleh orang seperti itu. Ya, betul. apalagi dalam keadaan sepi. Iya. Mbak tiba-tiba itunya Berasap. Kempes terutama. Bannya Saya pernah kempes. sih dulu waktu zaman-zaman masih muda-muda gitu kan suka ke puncak tuh Mbak. Iya, Iya kan? Pada waktu ke puncak itu kan kadang-kadang kan karena macet ya Mbak ya. Itu kan karena gesekan kopling aja sebenarnya. Iya, Kan keluar asap. Jadi karena kita belum tahu tentang mesin, jadi panik-panik aja. Padahal kalau kita berhenti aja udah selesai. Intinya gitu. Tapi kejadian yang menarik ini, itu bukan seperti itu sekarang. Jadi lebih meningkat lagi, dia pura-pura
menjadi korban tabrak lari, Mbak. Iya betul ya. Ini berbahaya sekali karena pernah Mbak dengar waktu itu ada kejadian yang orang tua 89 tahun. Oh iya betul. Ya, di daerah Pulau Gadung. Jakarta Timur. Iya. Gara-gara itu mereka dipukulin sampai meninggal di tempat, Mbak. Iya, Itu karena gara-gara itu. Iya betul. Cuma karena teriakan massa. Dan orang yang kemarin viral itu mencoba melakukan hal tersebut. Modus yang Padahal berbahaya sekali dengan kondisi sekarang masyarakat begitu dengan kondisi COVID seperti ini, masyarakat cepat stres, masyarakat cepat emosi, pemantik sedikit saja, Mbak, bisa menjadi hal-hal yang fatal ya. Iya benar gitu ya. loh. Sekarang modusnya nih pura-pura ketabrak Betul. atau pura-pura tertabrak seolah-olah, tahu-tahu minta ganti rugi lah gitu ya. Tapi Memeras, kadang-kadang dari gitu sisi kan. Om Rudi ini perlu ya, berarti ya di mobil kita itu perlu ada kamera ya. Dashcam namanya, Mbak ya. Itu perlu sekali kalau dengan kondisi sekarang ini. Jadi kita bisa langsung membuktikan bahwa itu tidak terjadi apa yang mereka tuduhkan. Tapi alhamdulillahnya, Mbak, peristiwa yang kemarin itu terjadi di Jakarta Selatan, itu kan di TB Simatupang ya. Itu masyarakat tuh aware. Bahwasannya itu cuma buat-buatan aja atau modus saja sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti yang terjadi di Jakarta Timur itu, Mbak, yang di Pulau Gadung itu sampai dipukulin meninggal dunia. Itu kasihan sekali itu. Kasihan ya, udah tua. Iya kan, dia sendiri gitu loh. Itu ya. Jadi teman-teman viewers, tadi mungkin udah nonton ya video kita barusan. Jadi ada viral orang itu pelakunya itu pakai ojek ngejar-ngejar satu mobil, terus minta mobil itu berhenti dan langsung pura-pura pincang. Pas waktu ngejar itu udah kayak lagi olahraga olimpiade nih, kenceng banget ya, runner. Ternyata pas mobilnya berhenti, tahu-tahu langsung pura-pura pincang gitu loh, kakinya Mbak. katanya kesenggol mobilnya ya. Jadi sebenarnya kalau di sini kita lihat ada nggak sih hukum pidananya gitu. Terus gimana nih untuk kasus begini? Apakah bisa dilaporkan? Apakah bisa diproses? Nah, tadi yang seperti Om Rudi sampaikan, kebetulan nih si korban ini punya kamera ya, Om ya. Betul. Jadi sangat tertolong dari kamera itu. Jadi bisa dibuktikan. Jadi bisa dibuktikan nih modusnya itu sangat nyata bahwa ini pura-pura tertabrak. Nah, dan yang luar biasanya, Mbak, dia bukan melakukannya sudah 5 tahun yang lalu, Mbak. Iya, benar. Jadi seperti mata pencarian dia, gitu loh. Iya. Tadi juga di puncak, tapi udah nggak ada kali ya. Udah nggak ada. Tapi kalau sekarang yang di gitu, Mbak, banyak di daerah-daerah tuh pinggiran-pinggiran Jakarta ya. Seperti kalau misalkan di pusat tuh di daerah-daerah kota, kadang-kadang orang menjatuhkan diri ke kita seakan-akan kita tabrak. Dia menyenggol spion kita, seakan-akan kita yang menabrak gitu loh. Jadi kita harus benar-benar hati-hati lah. Iya betul ya, jangan kepancing emosi karena sekarang nih zamannya viral-viralan ya. Betul. Kita berantem, tahu-tahu orang 200 meter di ujung lagi ngerekam kita gitu ya, Om. Jadi sebenarnya viewers Kanal 3, modus pelaku yang pura-pura tertabrak untuk mendapatkan ganti rugi ini bukanlah modus baru dalam dunia kejahatan ya. Betul. Kriminalitas makin tinggi, oleh karena itu waspada, tetap hati-hati. Nah, video yang viral barusan ini ujung-ujungnya kan sebenarnya minta ganti rugi kan ya, Om ya? Pemerasan. Nah, makanya ada unsur pidananya di sini. Sekarang kita lihat dulu nih definisi dari pemerasan ya. Arti dalam pemerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebenarnya artinya adalah dari kata peras, itu perihal, cara, perbuatan memeras. Ini bukan memeras sapi ya, tapi pemerasan di dalam KUHP di pasal 368 itu ada unsurnya ya. Saya baca sedikit. Jadi barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri, nah itu yang tadi pelakunya tuh, atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian yang punya orang lain. Ya. Kemudian ini saya sampaikan juga, jadi ada unsur tindak pidana pemerasan dalam video yang viral tadi ya. Ini terbagi atas 2 unsur, ada unsur objektif, ada unsur subjektif, Om. Kita bahas dulu unsur objektifnya ya. Dalam unsur objektifnya itu harus ada satu unsur yang namanya perbuatan memaksa ya. Jadi di sini sebenarnya undang-undang itu sendiri nggak ada tuh perihal memaksa tuh artinya apa sih gitu loh, di undang-undang nggak ada. Tapi di sini memaksa kalau kita lihat bisa kita definisikan sebagai perbuatan
yang menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan gitu. Betul. Ya. Jadi kan teriak-teriak nih apa, oh Iya, berhenti, berhenti nggak? Kamu nabrak saya, gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya korban yang ditunjuk-tunjuk itu memiliki takut, pressure, pressure ya, gitu cemas gitu loh. Akhirnya kan mau nggak mau berhenti, karena dia udah pasang badan ya istilahnya, ya. Berhenti di depan mobil, mau tabrak malahan. Malah benar-benar ketabrak. Ketabrak beneran. Nah, jadi tadi itu ya unsur yang pertama adalah perbuatan memaksa. Yang kedua, pemaksaan terhadap seseorang. Jadi pemaksaannya itu untuk apa sih? Untuk menyerahkan sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu ya dari si korban. Minta ganti rugi nih kita lihat ya. Jadi upaya memaksa dengan kekerasan adalah perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik yang menggunakan sarana melawan hukum sehingga menimbulkan bahaya buat si korban gitu ya. Terus kemudian juga unsur yang lainnya adalah dengan tujuan untuk menyerahkan sesuatu. Tujuannya untuk apa? Untuk menguntungkan diri sendiri ya. Dari modus tadi kan Om Rudi lihat ya, dari mulai bilang gempesin ban, terus keluar asap, ya kan, gitu, menabrak, nyenggol, segala macam, menjatuhkan diri ya, tadi menjatuhkan diri sendiri. Dan kadang-kadang juga ini dilakukan mereka berkelompok, Mbak. Nggak sendirian, kadang-kadang 2 atau 3 orang. Yang satu mengaku iya tadi kamu nabrak, ya disambung lagi yang lain gitu loh. Ya padahal itu komplotannya mereka saja. Iya. Jadi itu memang sudah ada komplotannya dan sering terjadi itu seperti itu. Yang kemarin viral itu kebetulan aja Mbak, ada single. Video, ada videonya ya, ada kameranya. Nah tadi di sini yang paling penting adalah unsur subjektif juga perlu ya. Jadi kita lihat unsur subjektifnya apa sih, menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum gitu loh. Jadi dia udah sadar, si pelaku ini sadar bahwa upaya perbuatan dia memaksa itu adalah buat menguntungkan dirinya sendiri. Gitu, betul. Ya. Oleh karena itu mungkin terutama wanita ya, tadi saran Om Rudi harus hati-hati sekali itu. Hati-hati terutama di jalan-jalan. Andaikan terjadi hal seperti itu, ya syukur-syukur mobilnya seperti yang tadi Mbak Ratna sampaikan, dia punya kamera ya, ada dashcamnya. Kalau memang tidak, jalan yang paling aman adalah berhenti di tempat yang ramai. Kalau dekat kantor polisi terdekat bisa, itu lebih bagus. Kalau memang tidak, carilah tempat yang ramai, yang sehingga orang-orang itu juga aware terhadap terutama pengemudi wanita ya Mbak ya, gitu loh. Intinya sih jangan panik ya. Iya, intinya jangan panik aja. Karena kalau lihat video yang tadi itu kejadiannya siang-siang loh, itu nggak yang malam, nggak yang tempat gelap. Nyata-nyata sekali, masih agak ramai gitu loh lalu lintas di jalannya gitu. Karena dia sepertinya udah terbiasa seperti itu. Jadi dia udah 5 tahun nggak pernah ketangkep, cuma pada saat naas si korban punya dashcam, ya kan, orang-orang juga sudah mulai aware dengan kejadian-kejadian itu, sehingga apa yang diharapkan dia mendapat keuntungan dari pengemudi itu tidak terjadi Mbak. Dan alhamdulillah sekarang dia sudah ditangkap juga. Sudah ditangkap, dari proses ya. Jadi kesimpulannya mungkin yang bisa kita sampaikan adalah meski terpenuhi adanya unsur memaksa, upaya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam kasus ini adalah untuk minta ganti rugi atau menyerahkan uang gitu loh. Maka bisa disimpulkan bahwa perbuatan atau modus yang pura-pura tertabrak tadi telah memenuhi unsur bentuk kejahatan pemerasan. Sudah masuk pidana ya Mbak ya? Iya, ini diatur di pasal 368 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana gitu. Jadi teman-teman, terutama yang wanita nih dihimbau sama Om Rudi untuk berhati-hatilah ya. Betul. Tetap jangan panik ya. Jangan panik. Bawa kemana tuh? Baik, kalau ada kantor polisi yang terdekat, bagus. Kalau tidak, tempat yang ramai lah. Tempat yang ramai gitu ya. Jadi jangan kan kadang-kadang mungkin saking paniknya jadi berhenti, tahu-tahu udah dikerumunin, terus kejadian yang si Opa tadi itu ya juga itu sangat tragis sekali ya. Gitu. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan ya bisa disampaikan di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di kanal 3. Saya Ratna Jarum dan Rudi. Sampai jumpa di episode Melek Hukum berikutnya. Bye. Bye.